warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liliani Eka Margareta dengan NIM 932108419. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 2 bab, yaitu hamba Allah yang berakhlak dan induk-induk dari akhlak terpuji. Yang pertama yaitu hamba Allah yang berakhlak. Pengertian akhlak menurut beberapa ahli, yaitu menurut Abu Hamid Al-Ghazali, pengertian akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang ada sejak lahir, yang mana lahir perbuatan-perbuatan tanpa memikirkannya. Yang kedua yaitu dari Ahmad bin Mustafa. Menurutnya, akhlak adalah suatu ilmu yang dapat mengetahui keutamaan dan mengendalikan kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan syahwat, dan kekuatan marah. Dengan melihat dari pendapat para ahli, disimpulkan bahwa akhlak sudah ada pada jiwa setiap manusia, namun di sekitarnya lah yang dapat memengaruhinya. Ketika sekitarnya memiliki akhlak yang baik, secara otomatis akan mengikuti akhlak yang baik. Namun ketika di sekitarnya memiliki akhlak yang kurang baik, secara otomatis akan mengikuti akhlak yang kurang baik. Jadi tergantung di sekitar lingkungan lebih mengarah yang baik apa yang kurang baik. Yang selanjutnya yaitu macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak ada 2, yaitu akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji. Itu merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Contoh dari akhlakul karimah yaitu sifat rela berkorban, jujur, sopan dan santun, tawakal, adil dan sabar. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu, akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya yaitu sombong, iri, dengki, takabur, ghibah, dan lain-lain. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Yang selanjutnya yaitu persamaan dari akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Akhlak yang seperti yang sudah kita tahu, akhlak sudah ada pada jiwa manusia, namun di sekitarnya lah yang dapat memengaruhinya. Etika adalah sebuah bentuk dari watak kesusilaan. Lalu moral adalah sebuah bentuk dari adat maupun sebuah bentuk dari cara hidup. Budi pekerti adalah sebuah bentuk dari cara pikir dan perbuatan. Lalu persamaannya adalah pada objek pembahasannya adalah sebagai bentuk dari tingkah laku, perbuatan, hingga sebuah bentuk perilaku. Perilaku yang dibahas adalah sebuah bentuk dari perilaku yang dimana dimiliki oleh seseorang, dari baik maupun buruknya. Cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama yaitu dengan cara melalui perumpamaan atau tamsil. Perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Usaha yang dilakukan adalah dengan mempelajari perumpamaan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, menjadikan perumpamaan itu sebagai sarana untuk mendidik akhlak pribadi di masyarakat. Selanjutnya, menguatkan kesan dan pesan yang berkaitan dengan makna tersirat dalam perumpamaan tersebut, yang menghadirkan peranan religius. Rasa keberagaman yang tertanam dalam diri akan menguatkan iman seseorang. Dengan iman yang kuat dan baik,
maka diharapkan akan terbentuk perilaku dan akhlak yang baik pula. Yang kedua yaitu melalui keteladanan atau uswatun hasanah. Dalam kehidupan keluarga, anak sangat membutuhkan suri tauladan dan khususnya dari kedua orang tuanya. Jika orang terdekat di dalam keluarganya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap akhlak sang anak. Di sekolah atau madrasah, murid sangat membutuhkan suri tauladan yang dilihatnya langsung dari setiap guru yang mendidiknya. Karena itu, baik guru ataupun orang tua hendaknya memiliki akhlak yang luhur yang diserapnya dari Al-Quran dan jejak langkah Rasulullah SAW. Yang ketiga, melalui latihan dan pengamalan. Sebagaimana diketahui, Islam adalah agama yang menuntut umatnya agar mengerjakan amal soleh yang diridhoi Allah, sehingga dapat mewujudkan perilaku dan akhlak yang baik. Agar perbuatan itu bisa berujung pada amal soleh, maka dibutuhkan latihan dan pengalaman. Yang keempat yaitu melalui ibrah dan mau'idah. Ibrah artinya kondisi yang mempengaruhi orang bisa sampai dari pengetahuan yang konkret kepada pengetahuan yang abstrak, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk kepadanya, kemudian mendorong untuk berperilaku yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Azawaidah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai subtema penerapan peningkatan kualitas akhlak. Setelah mempelajari berbagai metode peningkatan kualitas akhlak, hal terpenting yang perlu dilakukan bagi setiap individu selanjutnya adalah bagaimana menerapkan metode-metode dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa tempat atau lingkungan yang mana dapat digunakan dalam menerapkan metode-metode peningkatkan kualitas akhlak seseorang. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari lingkungan keluarga, kemudian yang kedua adalah dari lingkungan pendidikan formal, dan yang terakhir adalah dari lingkungan masyarakat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai lingkungan keluarga. Keluarga di sini adalah lingkungan pendidikan pertama dan yang paling utama dalam meningkatkan kualitas akhlak seseorang. Dalam lingkungan keluarga ini, mereka sejak kecil itu sudah dibiasakan untuk mengingat kebesaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tua dalam hal ini itu memiliki peran penting dalam membimbing akhlak pada anak. Kemudian yang kedua adalah lingkungan pendidikan formal. Di sini lingkungan sekolah itu merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Jadi banyak sekali kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak itu dalam lingkungan pendidikan, seperti belajar, bermain, dan ini itu dapat membentuk sebuah kepribadian pada diri anak. Dan selain itu, dalam hal ini tentunya guru itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat di sini masyarakat Islam tentunya memiliki tanggung jawab moral dalam membina akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh masyarakat Islam agar mereka itu dapat berbuat yang ma'ruf
dan mencegah yang mungkar. Dalam hal ini, tokoh masyarakat maupun orang dewasa di sini memiliki peranan yang penting dalam menanamkan keimanan dan sekaligus membiasakan memiliki perilaku terpuji dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kita akan lanjut mengenai induk-induk akhlak terpuji. Di sini, seorang muslim seharusnya menghiasi diri dengan akhlak terpuji atau disebut dengan mahmudah. Adapun akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang muslim itu banyak sekali. Di sini saya menyebutkan 7. Di antaranya adalah berani dalam segala hal yang bersifat positif, kemudian adil dan bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu hal, kemudian mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah tawadhu atau rendah hati, kemudian cepat bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan jika melakukan suatu dosa, kemudian ada jujur, benar dan amanah, dan yang terakhir adalah mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Kemudian lanjut mengenai hikmah, pengertian hikmah. Hikmah di sini secara bahasa adalah al-hikmah yang berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quran. Adapun beberapa pendapat mengenai pengertian hikmah, salah satunya di sini adalah menurut Al-Maroghi dalam kitab tafsirnya yang menjelaskan bahwa al-hikmah adalah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Kemudian keutamaan hikmah. Keutamaan hikmah di sini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Kemudian menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Kemudian yang memiliki semangat dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah SAW. Untuk yang selanjutnya adalah ifah. Ifah secara bahasa berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sedangkan secara istilah ialah memelihara kehormatan dari segala hal yang dapat merusak, menjatuhkan, dan merendahkan. Ifah juga dapat dimaknai sebagai bentuk usaha untuk memelihara kesucian diri dari segala tuduhan dan fitnah. Dianjurkan dilakukan setiap waktu dan dapat dimulai dari memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan yang buruk. Untuk yang selanjutnya adalah syaja'ah. Syaja'ah secara bahasa berarti berani. Syaja'ah secara istilah ialah seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu dan di dalam jiwanya terdapat keberanian menerima musibah. Syaja'ah juga dapat dimaknai dengan berani membela kebenaran. Contoh sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berani mengkritik pemimpin yang zalim. Yang kedua, senantiasa berbuat sesuatu sesuai dengan ajaran agama walaupun banyak tetangga yang tidak suka. Yang ketiga, membela teman yang dibuli walaupun harus terkena bulian. Yang selanjutnya adalah adalah. Adalah atau adil secara bahasa ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau bisa diartikan tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak menyamakan yang satu dengan yang lain. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun, dan tidak sewenang-wenang. Kedudukan dan keutamaan adil antara lain,
menciptakan rasa aman dan tentram karena semua telah diperlakukan dengan adil. Yang selanjutnya, menjadi pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik dan menciptakan kedamaian dan kerukunan.